Malam itu, langit tidak benar-benar gelap. Ia menggantung, seperti mata raksasa yang setengah terpejam, mengawasi siapapun yang berani mendengarkan kisah ini. Ada sebuah legenda kuno, tidak tercatat di buku sejarah, tidak diwariskan lewat dongeng anak-anak. Legenda ini hanya dibisikkan dari mulut ke mulut oleh mereka yang selamat dan oleh mereka yang tidak pernah pulang. Karena konon, siapapun yang menyebut namanya dengan suara keras akan dipanggil balik oleh sesuatu dari dasar rawa yang tak pernah memantulkan cahaya. Dan malam ini, kau akan tahu kenapa legenda itu dikubur oleh ketakutan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah ini, pastikan kamu sudah subscribe Jurnal Malam. Karena beberapa cerita terlalu berat jika harus ditanggung sendirian. Di pedalaman Kalimantan Lama, jauh sebelum peta mengenal koordinat, ada sebuah rawa bernama Palung Hitam. Airnya tidak memantulkan langit, tidak memantulkan wajah, tidak memantulkan apapun, seolah menolak keberadaan dunia manusia. Penduduk sekitar punya satu aturan turun-temurun. Kalau lewat Palung Hitam, jangan pernah menyebut namamu sendiri. Karena di sana ada sesuatu yang mengoleksi nama. Tahun 1987, 3 peneliti kehutanan dikirim untuk memetakan lahan. Nama mereka Bram, Yusuf, Lina. Mereka menertawakan mitos itu. Nama cuma kata, ujar Bram sambil menyalakan rokok. Yang bahaya itu manusia, bukan rawa. Malam pertama, mereka mendirikan tenda di tepi Palung Hitam. Sekitar pukul 1.17 dini hari, Lina terbangun. Ia mendengar seseorang memanggil namanya dari arah rawa. Li, Naa. Suara itu bukan suara manusia. Terlalu dalam, terlalu basah. Lina mengguncang Yusuf. Lina berbisik panik. Kamu dengar itu enggak? Yusuf setengah tidur. Dengar apa? Namaku dipanggil. Yusuf terdiam. Karena ia juga mendengarnya. Dan dari dalam rawa muncul suara lain. Nama yang dijawab akan tinggal selamanya. Bram keluar tenda, kesal. Siapapun yang bercanda, hentikan. Saat itulah, air rawa bergelombang tanpa angin. Dari tengah Palung Hitam, perlahan muncul sosok perempuan. Rambutnya menjuntai panjang, menyatu dengan lumut. Matanya hitam, kosong, seperti lubang sumur. Mulutnya tersenyum, namun rahangnya retak sampai leher. Itulah dia, Ratu Rawa Hitam. Ratu itu tidak menyerang. Ia hanya berbicara, pelan, namun setiap katanya menusuk kesadaran. Manusia pertama menyebut namanya padaku. Aku ambil suaranya. Bram mencoba berteriak, tapi tidak ada suara keluar. Manusia kedua menyebut nama temannya. Aku ambil ingatannya. Yusuf tiba-tiba lupa siapa Lina. Ia lupa kenapa ia ada di sana. Ia lupa caranya pulang. Manusia ketiga menjawab panggilan. Aku ambil waktunya. Lina menjerit. Tanah di bawahnya runtuh. Tubuhnya ditarik ke dalam rawa. Air menutupinya perlahan. Sementara ia masih hidup, masih sadar,
masih menatap langit, sampai matanya dipenuhi lumpur. Hanya Bram yang tersisa, tanpa suara, tanpa nama, tanpa keberanian menoleh ke belakang. Ia berlari selama berjam-jam, sampai akhirnya ditemukan warga dalam kondisi membisu seumur hidup. Tahun berlalu, Bram meninggal, Yusuf menghilang, Lina tak pernah ditemukan. Namun palung hitam tetap ada, dan setiap tahun selalu ada orang yang bermimpi. Seorang perempuan berdiri di air hitam, tersenyum, dan memanggil satu nama. Nama mereka sendiri. Penduduk tua percaya, Ratu Rawa Hitam bukan hantu. Ia adalah penjaga sumpah kuno. Konon, dahulu manusia menjual nama mereka demi kekuasaan, demi umur panjang, demi keabadian. Dan sampai sekarang, ia hanya menagih hutang. Karena di dunia ini, nama bukan sekadar panggilan. Nama adalah izin untuk dimiliki. Jika suatu malam, kau mendengar seseorang memanggil namamu dari tempat yang tak seharusnya ada suara, ingat satu hal, legenda tidak pernah mati. Ia hanya menunggu kau menyebut namamu sendiri. Selamat malam, dan sampai jumpa di Jurnal Malam.